bertambah usia sebetulnya semakin rasa syukur itu semakin banyak, dan harusnya semakin menerima diri kita apa adanya, karena itu sumber kebahagiaan kita ya. Kalau usia terus bertambah tapi kita tidak pernah mensyukuri atau tidak pernah menerima versi diri kita, ya hidup kita tidak akan pernah bahagia seumur hidup, menurut saya begitu ya. Dan dibalance dengan olahraga sendiri ya kan? Oh tentu, maksudnya olahraga, menjaga pola hidup, makan, tapi kan kecantikan itu berkat dari Tuhan ya, dan tidak ada yang turun dari langit juga, harus kita rawat, harus kita jaga, dan harus kita usahakan. Sekarang usia saya 45 tahun, tahun depan juga 46 tahun, dan tidak ada kata terlambat untuk kita terus menyayangi diri kita. Dan itu tadi dengan cara kita tetap menjadi diri kita dengan versi kita gitu. Wajah saya, kita kan berbeda ya, sama ya, ibu juga berbeda. Kita punya kecantikan dan keunikan yang berbeda-beda. Tapi kan yang tadi aku lihat tuh ada 3 treatment yang lumayan ada di lapangan ini. Mungkin boleh diceritakan nggak sih Kak kenapa mengambil 3 treatment itu? Efeknya apa sekarang yang dirasakan? Efeknya tentu yang pertama kan wajah saya sering sekali pakai make up, dan juga kalau make up panggung terutama lumayan cukup tebal ya, dan membutuhkan karakter. Jadi saya merasa saya tidak mau terus meng-abuse atau menyakiti dengan terus ya kita terus-menerus pakai make up. Jadi itu dibersihkan, dirawat, dan ternyata di Lavalen kan juga ada mesin dan dia bisa mengencangkan dengan cara alami tanpa merubah struktur wajah saya. Itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua, rambut. Tidak bisa dipungkiri setelah usia 40 ke atas pasti ada perubahan hormon terhadap perempuan. Jadi saya ingin tetap merawat, memaksimalkan gitu, membuat sehat rambut saya. Yang ketiga, biar bagaimanapun saya seorang ibu, punya anak 2 ya, saya sudah menjaga dan merawat olahraga, pola makan. Tapi juga kan sempat juga kalau lingkar perut kita lebih tight, lebih kecil, tanpa saya harus merubah atau intervensi struktur syaraf-syaraf di badan saya. Jadi dengan mesin gitu ya, yang tentunya tanpa saya harus melakukan anestesi. Jadi tidak ada suntikan itu tidak ada. Jadi berupa mesin yang memang harus dilakukan secara rutin. Tapi saya lebih baik begitu dibandingkan sekali instan tapi ada yang berubah di dalam struktur tubuh saya. Jadi itu menurut saya, sehingga 3 kali, 4 kali saya melakukan perawatan lingkar pinggang saya tadinya 72, hampir 73, sekarang 68. Iya gitu, tanpa saya maksudnya harus melakukan tindakan yang sangat berpotensi yang saya mungkin akan menyesali. Sebetulnya tidak ada yang salah, itu pilihan-pilihan hidup dan saya hormati. Setiap orang punya cara untuk menyayangi dirinya, tapi ini pilihan hidup saya, cara saya menyayangi diri saya seperti perawatan bersama Lavalen. Tapi ini kan perawatan sangat penting juga nih buat dirimu sendiri. Nah, ada nggak sih untuk budget khusus dirimu siapkan gitu ya kan untuk perawatan tersebut? Ya, itu ada budget ya, biar bagaimanapun kan kita merawat diri kita ya. Tapi saya senang kalau ada paket-paket khusus gitu ya, diskon-diskon yang bagus, yang biar gimana pun saya ingin merayakan diri saya sebagai perempuan, sebagai ibu. Tetapi saya juga tidak tergiur segala macam diskon sih gitu ya. Kalau memang cocok ya, saya perempuan pekerja ya, wanita karir, nggak ada salahnya saya merayakan diri saya. KP mungkin sebagai public figure yang juga punya mobilitas yang tinggi nih. Tadi kan KP sempat mengatakan bahwa hampir nggak punya waktu untuk perawatan, apalagi sampai berjam-jam di klinik. Apa sih yang akhirnya membuat satu pertimbangan yang membuat KP akhirnya mau jadi ambasadornya Lavalen? Baik, sejujurnya ya, boleh jujur ya, saya itu kadang punya waktu itu kan pendek ya. Kalau di Bali saya ikut kegiatan adat, juga bersama suami, keluarga, bersama anak. Tapi di luar itu saya punya pekerjaan, saya juga ada bisnis, saya juga main film, ada panggung teater. Waktu saya sudah habis. Kalau ada waktu kosong, saya lebih baik membaca, leyeh-leyeh, pijit-pijit di rumah. Nah, beberapa kali saya memang mendapatkan tawaran, puji Tuhan alhamdulillah, untuk menjadi brand ambassador beberapa klinik. Tapi ada beberapa saya rasanya mungkin saya kurang cocok. Nah, ketika Lavalen dia punya misi, dia perawatan,
juga dia tidak ada injection gitu ya, bisa pilihan. Ada juga bisa kalau mau, tetapi bisa saya mendapatkan pilihan-pilihan yang alamiah. Saya pikir boleh deh, tapi saya coba dulu ya gitu, karena kan sering banget ya kita mendapatkan kabar sebagai brand ambassador, tapi sebenarnya kita nggak pernah nyoba sama sekali. Terus mengajak orang, terus nanti tiba-tiba ada apa-apa kan kita yang bertanggung jawab. Nah saya itu yang penting ada integritas, itu buat saya nomor satu, tidak bisa dikotak-atik. Jadi saya coba dulu aja deh. Kalau nggak cocok ya udah. Ibu Lina tahu sekali pertama kali saya bertemu, saya tuh lebih cuek gitu ya biasanya. Saya datang apa adanya, tapi pas saya datang, oh, sekali saya minta sejam aja deh, karena takutnya nggak cocok deh, biar saya cepet pulang gitu ya. Katanya 2 jam, 3 jam saya nggak pulang-pulang. Habis itu minggu depannya saya yang minta, bisa nggak ada perawatan lagi, karena saya bukan hanya membuat rambut saya menjadi lebih sehat, wajah saya jadi sehat dan macam, tapi ada momen di mana saya bisa relaksasi, saya bisa tidur, ada selimut yang detox itu ya Bu ya. Terus udah gitu, habis itu tuh kita dipijit, kita diurusin, benar-benar servisnya itu nggak cuman kayak melakukan kecantikan gitu loh, tapi kayak penuh kasih sayang. Nah kayaknya secara holistiknya itu saya cocok 2, 3, 4 kali, dan saya coba juga di Bali, dan kebetulan di Bali juga ada yoganya apa, ya udah saya makin rajin. Akhirnya suami saya juga ikut treatment gitu, maksudnya kayak dia ada kesehatan yang lain. Akhirnya saya dengan senang hati saya, ayo kita sama-sama. Jadi intinya saya memang harus mencoba. Jadi sekarang saya dengan lantang bisa mengatakan, ayo ibu, bagus sekali, ayo kita rayakan diri kita sebagai pemirsa. Kalau Rela Valen sendiri mungkin seperti apa Bu, perjalanan 33 tahun akhirnya membidik seorang selebriti LP Ya, Salma untuk berbeda. bergabung nih, mungkin seperti apa? Memang sebelum-sebelumnya sebelum COVID, tapi kebanyakan kan jadinya selebriti ya. Jadi mereka juga ada mengikuti sebelumnya. Udah Cantik-cantik ya, Bu. Selebriti nggak disebut nama-namanya ya. Terus terakhir kita pikir selebriti kan banyak, agensi mikir dia kan udah seleb, ya pasti cantik lah, mantan apa gitu. Jadi waktu itu kita coba approach di gimana gitu. Yang tadi diceritakan ya coba dulu. Jadi kita mau tahu sebenarnya apa sih gitu, apa yang dampak hasil dari kita berbuat. Yang otomatis as a klinik kita do our best ya. Jadi harus ada hasil. Tapi kita mau tahu juga dari feedback dari clients ya. Apa sih, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hasilkan. Jadi sebelum kita menciptakan treatment, selalu kita adakan satu penelitian, ya penelitian. Ini berapa lama, hasilnya akan bagaimana, terus apa dampaknya, ada side effect atau tidak, sebelum kita pasarkan. Bukan asal gitu aja, kita harus selidiki dulu. Jadi kita sendiri menjadi istilahnya apa ya, uji cobanya, baru nanti dikeluarkan sebagai treatment. Saya tambahkan ya, saya melihat visinya Bu Lina, kan saya juga melihat